Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu di pertemuan yang keempat mengenai analisa laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan ini suatu laporan mengenai ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada satu lagi adalah laporan neraca. Nah, satu lagi apabila dibutuhkan yaitu cash flow. Nah, di sini dari laporan keuangan tersebut kita analisa. Nah, inilah yang namanya analisa laporan keuangan. Jadi, kegiatan menganalisa yang keempat laporan tadi. Oke, kita lanjutkan. Nanti penting analisa laporan keuangan ya. Jadi, misalkan pada suatu periode ada laporan keuangan, kita ingin mengetahui gambaran bagaimana perkembangan keuangan satu perusahaan. Kita perlu menganalisis dari poin per poin dari laporan keuangan itu tadi. Jadi, analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Jadi, bisa digunakan juga untuk menilai kinerja perusahaan. Analisa rasio dapat juga digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Dari mana? Dari historical, dari laporan keuangan, dari tahun ke tahun yang merupakan time series, nanti kita bisa membuat planning di masa yang akan datang berdasarkan forecast. Misalnya, dari 5 tahun terakhir dari rasio keuangan kita bisa prediksikan berarti dengan menggunakan forecast, entah menggunakan least square atau yang lain, itu bisa digunakan untuk prediksi di masa yang akan datang. Misalnya ini tahun 2023, nah kita akan prediksikan di tahun 2024 seperti apa. Nah, di sini setiap orang akan menggunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Bagi manajemen, rasio keuangan untuk planning ya, untuk merencanakan dan mengevaluasi prestasi manajemen dikaitkan dengan tata industri. Jadi, apakah si perusahaan yang dia pimpin itu lebih bagus prestasinya, ataukah sama, atau seperti apa? Bagi manajer kredit, rasio keuangan ini untuk membuat satu perkiraan risiko. Apakah si peminjam kredit ini nanti akan bisa mengembalikan atau tidak? Kenapa? Pada suatu saat misalnya si X ya, si X atau PT X lah taruhlah ya, dia mengajukan sebuah kredit. Nah, yang pertama kali adalah pasti analisis berkas ya, mengajukan apply dia harus dilampiri laporan keuangan kalau itu adalah satu perusahaan. Nah, di situ kita bisa melihat ya bagi si manajer kredit tadi, melihat apakah diperkirakan ini si debitur, calon debitur ini bisa mengembalikan atau tidak. Oke. Kemudian bagi para investor untuk mempermudah atau menggunakan rasio keuangan ini untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi dari berbagai perusahaan. Kenapa? Dari laporan keuangan ini akan bisa dinilai bagaimana berpengaruh ke nilai sahamnya ya, nilai saham dan nilai obligasi. Nah, kalau apabila pada saat murah kita beli, kemudian pada saat mahal kita jual.
Bagi manajemen perusahaan, penggunaan rasio keuangan ini bisa untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Nah, kita kira-kira menguntungkan nggak apabila kita ingin merger dengan perusahaan A misalnya. Nah, ini visible atau tidak? Ini menggunakan analisis rasio. Ini perusahaan apakah dia liquid atau tidak, dia solvable atau tidak. Ya, jadi beda di sini kita bisa menilainya dari solvabilitas, bahkan bisa menilainya dari rentabilitas. Kenapa? Karena rentabilitas ini akan merupakan tolok ukur apakah perusahaan tersebut kinerjanya bagus atau tidak. Ya, oke, saya ulangi. Likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya jangka pendek. Kalau solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaannya membayar hutang jangka panjang. Kalau profitabilitas berarti kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Oke, ini untuk manfaat dan penggunaan secara rasio keuangan ini masih seperti ini sama ya dengan yang tadi saya jelaskan. Analisa rasio keuangan bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang tadi saya bilang dari mana? Dari profitabilitas. Kemudian yang kedua, analisis laporan keuangan. Ini analisis rasio ya. Sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan membuat perencanaan, planning. Ini loh planningnya seperti ini. Nah, dari planning ini nanti implementasinya seperti apa? Oke. Jadi kita bisa tahu ya, kira-kira oh di sini kok ternyata likuiditas tiba-tiba terganggu. Nah, kita mulai itu membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan. Kalau likuiditas terganggu, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, uh, likuiditas itu kan kemampuan perusahaan untuk bayar hutang jangka pendek. CA per CL misalnya ya. Dari CA itu current asset itu ya. Salah satunya adalah cash effect piutang inventory. Nah, piutang ada di dalamnya. Nah, kita lihat kalau terlalu kecil likuiditasnya berarti mungkin ada di piutangnya gitu ya. Di piutangnya terlalu kecil berarti ditambahkan, atau cashnya terlalu kecil, atau mungkin kita bisa restrukturisasi modal. Artinya apa? Uh, jadi yang misalnya tadinya ada aktiva, nah aktiva-aktiva yang tidak bermanfaat atau mungkin tidak produktif, kita bisa jadikan menjadi aktiva lancar. Itu salah satu caranya ya. Kemudian yang ketiga adalah analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Ya, mengevaluasi kondisi ya, apakah kira-kira profitabilitas kita itu besar atau tidak. Nah, kalau seandainya besar, berarti kemungkinan resikonya itu kan kecil. Resiko apa? Resiko pahit seperti itu. Oke, next. Ini macam-macamnya. Ada rasio likuiditas. Ya, likuiditas tadi kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Ada rasio aktivitas dari aktivitasnya. Liabilitas ini adalah dari leverage rasionya. Rasio kemampuan menghasilkan laba, ini profitabilitas ya. Ada rasio growth atau pertumbuhan dan rasio penilaian. Untuk yang ukuran ini ya, analisis rasio keuangan untuk ukuran sering digunakan di dalam keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara pembandingannya ada beberapa para pengguna analisa ya, membandingkan rasio sekarang dengan rasio waktu lalu atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Oke, ini berarti menggunakan apa? Menggunakan time series. Nah, kalau menggunakan time series ya, kita cari rasio-rasionya dulu ya, nanti disandingkan. Nanti jatuhnya adalah analisis komparatif ya, membandingkan ya rasio yang di masa lalu berpaton yang di masa lalu yang lalu ya. Kemudian kita bandingkan di masa yang akan datang. Bahkan dari historical yang lalu kita bisa buat prediksi di tahun depan. Oke. Yang kedua adalah membandingkan rasio dari satu perusahaan atau company dengan rasio
perusahaan sejenis. Kalau tadi yang poin satu kita membandingkan rasio time series, ya berarti kalau untuk yang kedua ini kita membandingkan rasio dari suatu perusahaan yang sejenis. Apakah kita masih masuk catatan bagus atau tidak dibanding yang sejenis. Makanya di situ ada yang namanya goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh satu perusahaan karena keistimewaan tertentu. Ya, ini goodwill dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis lainnya. Nah, ini untuk rasio rasio isinya ya. Ada likuiditas tadi sudah, kemampuan satu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya jangka pendek. Oke. Ini salah satunya, ini macam-macamnya ya. Current ratio CR ya, rumusnya adalah aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilitas. Oke. Nah, ini aktiva lancar atau current asset itu adalah kas efek. Ini adalah kalau di dalam neraca itu kan current asset terdiri dari kas efek piutang inventory CA per CL. Nah, ini namanya current asset. Kalau hutang lancar, ini meliputi hutang pajak, pokoknya hutang yang penggunaannya, pelunasannya kurang dari 1 tahun. Kalau current asset berarti satu aset ya aset yang penggunanya kurang dari 1 tahun. Oke. Kalau menurut Bambang Rianto, satu perusahaan harus mempertahankan nilai current ratio sebesar 3:1. Kenapa 3:1? Artinya Rp1 hutang lancar ini dijamin oleh tiga ya rupiah aktiva lancar. Berarti di sini likuiditasnya sama dengan minimal 300%. Contoh ya, diketahui total aktiva ini 2 juta. Nah, ya. Total aktiva lancar, berarti ini adalah CA-nya dibagi dengan total hutang lancar 500.000. Berapakah CR-nya? Berarti ini adalah aktiva lancar dibagi 500.000. Ya, 2 juta dibagi 500.000. Berarti berapa? 4 kali atau 400% kalau dikalikan pakai presentasi. Ya, inilah current rasionya. Oke. Sekarang untuk yang cash plus efek ini adalah cash ratio. Cash ratio yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek. Kenapa di sini efek masuk? Ya, padahal di sini namanya cash ratio. Efek ini adalah satu surat berharga yang dibeli dengan tujuan memutar kelebihan kas. Misalkan kas kita punya 1 miliar, tapi kita bisa beroperasi normal hanya dengan 500 juta. Nah, yang 500 juta itu merupakan idle capacity of cash. Jadi lebih baik kita puterin. Salah satunya adalah dengan membeli surat berharga. Entah itu surat berharga berupa berupa obligasi ataukah berupa saham. Nah, ini namanya efek. Jadi sewaktu-waktu butuh itu ya kita bisa jual sewaktu-waktu. Ini efek. Ya, ini rumusnya kas plus efek plus hutang lancar. Misalkan di sini diketahui jumlah kasnya 500.000, efeknya 100, ya berarti kas plus efek adalah berapa? 600.000 rupiah. Nah, untuk hutang lancarnya ini berarti 400.000 rupiah. Ya, berarti di sini 600.000 dibagi dengan 400.000 rupiah. Berapa? 150% ya. Inilah cash ratio-nya atau 3/2. Nah, 3/2 artinya apa? Setiap 3/2 itu berarti setiap 2 hutang lancar, 2 rupiah hutang lancar dijamin oleh kas dan efek sebesar 3 rupiah. Seperti itu artinya ya. Oke, ada quick asset
asset ratio. Quick asset ratio ini kemampuan untuk bayar hutang yang segera harus dilunasi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Perhatikan, untuk quick asset ratio ya, di sini adalah as efek piutang. Kalau tadi cash, inilah cashnya karena efek bisa segera langsung dicairkan, dijual. Nah, piutang, kenapa itu masuk quick? Karena ini juga merupakan apa namanya, aktiva lancar. Kenapa inventory enggak? Gini loh. Kalau piutang itu timbul, misalnya piutang dagang. Piutang dagang timbul karena penjualan kredit, ya. Berarti ini merupakan hak dari si uh, kreditur untuk menagih pada si debitur, ya, dari si supplier atau kita kepada si customer, seperti itu. Jadi ini piutang sudah menjadi hak kita, jadi dimasukkan di dalam quick asset atau aset aset test, ya. Inilah adalah quick asset. Oke, dibagi dengan hutang lancar sama dengan yang tadi. Contoh, menggunakan pada poin yang B tadi, jika diketahui jumlah piutangnya 50.000. Tadi cash berapa? 500 ya. Kemudian efek berapa? 100 ya. Piutang berapa? 50.000. Jadi besarnya quick ratio itu adalah 650.000 rupiah dibagi dengan berapa? Oke, saya seperti ini ya. Ini ngitungnya tadi, mungkin saya buka, kalau saya buka kalkulator, kalau saya buka kalkulator nggak kelihatan ya, kita pakai itu misalnya. Oke, berarti bisa dibayangkan saja ya, bisa ya. Oke, saya buka kalkulator juga tidak akan nampak soalnya. Oke, jadi di sini kalau untuk yang kas efek piutang, oke, saya ketiin ya. Ini berarti F5 mana ya? F5. Hmm, oke, oke, di sini as efek piutang inventory. Jadi ada 6, tadi ini 500, ini 100, ini 50. Jadi Anda hitung sendiri ya. Dibagi dengan berapa? Tadi kan 400 ya utang lancarnya. Ya, itulah hasil atau besarnya quick ratio. Nah, solvabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban finansialnya atau hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek ya, pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Atau kemampuan satu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, jadi kenapa dilikuidasi? Kalau likuidasi kan prosesnya yang pertama kali adalah direalisasi semuanya, jadi seluruh aktiva direalisasi. Nah, yang pertama kali diharuskan untuk membayar adalah kreditur, hak dari kreditur itu harus dibayarkan dulu. Setelah itu baru utang apa ya, piutang intern. Pertama kali adalah kreditur, adalah piutang ekstern gitu, hutang ekstern itu harus dibayar. Kemudian hutang intern itu adalah hutang pada anggota atau pemilik dari perusahaan. Baru kemudian yang lain-lain, apa itu, pembayaran saham atau dividen dulu, mungkin baru pengembalian gitu ya. Ini untuk yang solvabilitas, larinya ke situ. Dalam hubungannya antara likuiditas dengan solvabilitas ada 4 kemungkinan. Yang pertama, perusahaan liquid tapi tidak solvable. Artinya liquid, dia mampu membayar hutang jangka pendek tapi tidak solvable. Suatu bank misalnya, dia kemungkinan liquid banyak, solvable belum tentu. Kenapa? Sebagai gambaran gini, nasabah menabung di bank, sekolah bank X ya. Nah, apabila sudah si A menabung di bank X, secara otomatis bank X tersebut memiliki hutang kepada si nasabah. Berarti apabila semakin banyak tabungan yang ada di yang diterima oleh bank X, berarti banyak sekali hutang dari bank tersebut.
Oke, jadi akan mengakibatkan insolvable. Liquid nggak? Liquid. Kenapa? Berapapun itu bisa dibayar. Kenapa? Kan tadi kan tabungan berupa cash. Oke. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang liquid dan solvable. Dia liquid dan solvable, bagus ya. Tapi dari segi perputaran perputaran kas atau perputaran apapun, nah di sini akan terjadi apabila dia kalau liquid di sini perputaran uh, lebih bagus ya. Tapi kalau insolvable tergantung dari perusahaannya. Kalau bank misalnya itu berarti kan di situ kan berputar terus ya. Jadi uang tadi berputar terus. Oke, jadi bagus untuk tergantung dari perusahaannya. Kemudian perusahaan yang solvable tapi liquid. Solvable, dia mampu membayar semua hutangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tapi tidak liquid. Tidak liquid berarti di sini dari mana? Dari struktur modalnya itu yang harus dibenerin ya. Solvable berarti di sini sudah dipastikan solvable tapi tidak liquid. Artinya perputarannya hanya sedikit. Berarti labanya atau profitabilitas itu semakin kecil. Kemudian yang dia adalah perusahaan yang insolvable dan liquid. Jadi dia tidak solvable, juga tidak liquid. Kita harus cermati ya, bagaimana akan bisa untuk beroperasi atau tidak ya. Tidak solvable dan tidak liquid. Perusahaan yang normal itu yang kuncinya adalah liquid dulu. Solvable nanti belakangan ya. Karena apa? Karena untuk liquid, kalau liquid berarti perusahaan bisa menjalankan operasionalnya dengan baik tanpa hambatan. Oke, ini perhitungan solvabilitas ya. Ada debt to asset ratio. Ini berarti di sini total hutang dibagi dengan total aset. Debt ini adalah hutang, to asset ratio ini adalah total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio. Ya, debt ini adalah jumlah hutang, equity ini adalah modal sendiri. Jadi untuk yang equity modal sendiri itu kan kalau di dalam neraca di sebelah pasifa itu isinya kan ada hutang, kemudian modal, ya kan? Nah, modal sendiri itulah yang dinamakan modal sendiri adalah yang modal tadi. Contoh diketahui aktivanya 450.000, jumlah utangnya ada 300.000. Berapakah besarnya solvabilitas? Kita kembalikan di sini. Jumlah utangnya 300.000, ya. 300.000 dibagi dengan 450.000. Ya. Berarti di sini berapakah hasilnya? Berarti ada berapa ya? 152 per 3 ya kalau nggak salah ya. Tolong koreksi, Anda cek kembali. Saya nggak pakai kalkulator atau apa-apa ya. Jadi 300.000 dibagi 450.000 berarti 2 per 3. Berarti di sini artinya apa nih artinya di sini jumlah utangnya 2, asetnya ada 3. Oke, berarti bagus nggak? Enggak bagus. Ya, artinya uh, utang yang 2 ini utang yang 2 per 3 ini akan dijamin oleh 3. Berarti masih masuk bagus ya. Tapi kalau untuk solvabilitas bolehlah ya, bolehlah seperti itu. Asal apa liquid itu tadi. Kalau yang bagus kenapa? 100% boleh enggak ya? Ini rentabilitas, ini kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dilihat dari kata-katanya ya, ada rentabilitas ekonomi atau earning power. Perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ya dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Jadi ada rentabilitas ekonomis, ada rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha. Nah, ini contoh ya. Satu perusahaan memiliki atau mempunyai jumlah modal Rp200, terdiri dari 100.000 ya. Jadi yang maksudnya ini salah ya maksudnya. Di dalam aktiva ada 200.000 terdiri dari modal. Nah, utangnya 100.000 berarti modalnya adalah selisihnya. Itu yang saya sikapi ya. Kemudian dengan bunga 10%. Oke, berarti tadi kan ada hutang. Mana ya? Nah, ini hutang.
hutang, masih ke atas ya. Ini adalah bunga dikalikan hutang. Ini ada berapa? Ada 10.000. Oke, kenapa? Karena di sini hutangnya adalah 100.000 dikalikan bunga. Oke, kemudian modal sendiri 100.000. Keuntungannya yang diperoleh di sini setahun 40.000 keuntungan. Keuntungan ya, berarti di sini profitnya. Kita lihat ke atas, kembali lagi di sini. Keuntungan 40.000. Sedangkan ini perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing ya. Laba usahanya oke, kita lanjutkan yang tadi, kasus tadi ya. Ini contohnya, satu perusahaan memiliki jumlah aktiva dan lain-lain. Oke, di sini tadi sudah saya benerin ya. Kalau tadi kan memiliki modal, sekarang adalah aktiva yang modal ya. Nih, seperti ini. Perusahaan mempunyai jumlah aktiva 200.000, terdiri dari utang ada 100.000 dengan bunga 10% per tahun ya. Kemudian modal sendiri ada 100.000. Dalam hal ini karena tidak ada kata-kata modal asing yang jelas, di sini modal semuanya adalah punya sendiri. Keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun 40.000, apakah besarnya rentabilitas ekonomi dan apa artinya. Nah, di sini ketahui aktifanya ada 200.000, kemudian utangnya 100.000. Jadi di sini kalau kita ingin tahu modalnya adalah aktiva dikurangi dengan hutang. Karena apa? Karena di sebelah pasifa di situ terdiri dari hutang dan modal. Oke, berarti di sini modalnya terdiri sebesar 200.000 dikurang 100.000. Jadi ada 100.000. Nah, kemudian di sini utangnya 100.000, tapi bunganya 10%. Berarti dalam artian ada ya interest cost atau biaya bunga sebesar 10% kali 100.000. Jadi ada 10.000 rupiah. Nah, kalau keuntungannya ada 40.000, seperti tadi kan keuntungannya ada 40.000, maka laba bersih. Ya, laba bersih berarti net operating income ya, artinya setelah dikurangi biaya bunga, ini berarti laba bersihnya adalah 40.000 dikurangi 10.000, jadi ada 30.000 rupiah. Nah, sekarang rentabilitas ekonominya berapa? Ini adalah rumusnya, laba dibagi modal. Laba di sini, kalau rentabilitas ekonomi adalah laba bersih ya, berarti ada 30.000 ini ya, dibagi dengan 100.000, jadi ada 30%. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 30% dari modalnya. Nah, sekarang bagaimana apabila ada PPh 20 12.000 rupiah ya. Berapa rentabilitas usahanya? Berarti di sini hitungannya adalah earning after tax atau pendapatan setelah pajak ya. Earning after tax sama dengan 12.000. Sini 12.000 rupiah. 120, kebanyakan nolnya ya. Nah, berapakah rentabilitas usahanya? Nih, berarti di sini rentabilitas usaha ya. Ini rentabilitas usaha sama dengan ya tadi earning after tax-nya ya. Jadi ada EAP dibagi dengan modal sendiri. Sini. Modal sendiri ya, salah timbul ya. Nah, berarti kalau di sini untuk modal ini hanya punya sendiri, berarti kita bisa hitung langsung ya sebesar tadi earning after tax-nya, oh sorry, tadi salah yang ini ya. Untuk earning after tax ini sama dengan kalau tadi interestnya ada 30.000 setelah dikurangi apa interest atau bunga, berarti sama dengan 30.000, ini belum dihitung lagi ya. 30.000 kemudian dikurang dengan 12.000 rupiah. Jadi inilah earning after tax yang menjadi hak dari si pemilik sebesar berapa? 12.000 berarti 2 1 ya 18.000. Oke.
ini 18.000 rupiah. Nah, untuk rentabilitas usaha berarti di sini sama dengan 18.000 begini dibagi dengan modalnya berapa? Modalnya itu ada 100.000. Oke. Jadi berapakah rentabilitasnya? Mepet banget ya, nggak apa-apa ya. Rentabilitasnya berarti sama dengan harganya berapa ya? 18% gitu aja. 18%. Kenapa? Kan di sini tiganya dicoret ya. Jadi 18% sama dengan 18%. Oke. Selanjutnya ini ada latihan soal. Oke, latihan soal di sini. PT ABC ini adalah neracanya. Kemudian ada lagi di sini ada laporan laba rugi. Nah, yang ditanyakan adalah ini ya. Contoh, kita lihat current ratio ada berapa. Nanti lanjutkan di rumah ya sebagai tugas. Nah, di sini current ratio itu CA per CL. Ini kan CA dibagi dengan CL. Kita lihat CA-nya berapa. CA adalah current asset. Kas efek piutang dan di sini total ya, total ya. Ini adalah total aktiva lancar ya, CA. Current asset berarti totalnya adalah ada 1892. Oke, ini kita copy takutnya sama nih. Oke, berarti di sini CA-nya adalah sebesar ini. Saya copy, Ctrl V ya. Ini adalah CA. Nah, CL-nya berapa? Berarti ngambilnya dari mana? Dari neraca ya. CL kita lihat total hutang lancar ada 931. Oke, saya copy juga biar nggak salah. Takutnya saya tipu ya. Berarti ini dibagi dengan ini rupiah titik ya, Ctrl V ya, 931. Nah, hasilnya berapa? Berarti ini ya, A, 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 A ya. Harusnya B, ini A, B. Oke, ini saya undo aja. B-nya adalah cash ratio. Oke, oke. Di sini sama dengan ini B-nya harusnya. Oke, sama dengan ini B. Atau hilang. Nah, seperti ini ya. Nanti dibeli lagi deh. Berarti CA per CL. Kalau kita hitung di pakai kalkulator, oke kita munculkan. Coba saya nggak tahu muncul nggak di sini kalkulator ya. Kadang nggak muncul. Hmm. Kalkulator dirimu muncul ya. Jadi sama dengan nolaknya oke 1892 dibagi ya 931 rupiah. Nah, jadi ada 2,032. Oke, berarti di sini sama dengan 2,0322 atau kalau kita menggunakan persen berarti ada 1,2 berarti mundur ya 203% di sini 203,22% mana ya persen. Nah, seperti ini adalah current rasionya. Cash rasio dan seterusnya silakan Anda kerjakan sendiri ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, nama budaya, salam kebajikan. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang kelima.